Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami membuka hati pikiran kami sepenuhnya untuk Tuhan berbicara bagi kami. Jumpai kami Tuhan secara pribadi di tempat ini, sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mau menantikan Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Berfirman di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami siap menyambut firman-Mu. Kami menyambut pribadi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat pagi, baranang siang. Semangat pagi hari ini untuk firman Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu mungkin sudah lupa karena saya sekian waktu yang lalu pelayanan di tempat ini. Jadi izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya mau disayang, saya kenalan ya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi, Bapak Ibu ya, bukan Irwan ya, Iwan ya. Memang Irwan sama Iwan mepet dikit ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya lebih dipanggilnya Iwan, artinya inilah pria menawan, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu setahun lalu mungkin ya, atau mungkin sekian waktu saya pernah pelayanan di sini, tapi mungkin beberapa sudah nggak familiar, it's okay, makanya saya kenalan lagi ya. Nah, hari ini Bapak Ibu saya berkhotbah, judul khotbah saya adalah pilihan kehidupan. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Boleh slide saya berikutnya dimunculkan ya. Hidupmu hari ini adalah hasil dari keputusan dan pilihan di masa lalu. Jadi Bapak Ibu, hari ini hidup kita itu menjadi seperti apa? Itu adalah akibat dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Ya, hasil pilihan kita kemarin. Banyak orang mengeluh dengan hidupnya hari ini gitu ya. Kenapa aku kok hidupku hari ini kayak gini? Kenapa seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Dia tidak sadar bahwa hidupnya hari ini itu akibat keputusan-keputusan dia yang kemarin. Nah, kalau kita pengen hidup kita ke depan menjadi lebih baik, maka harus dimulai dengan mengambil pilihan dan keputusan yang lebih baik dimulai dari hari ini. Bapak Ibu. Nah, makanya kita akan lihat coba di Ulangan 30 ayat 19 ya. Suatu kali Tuhan berbicara kepada bangsa Israel gitu ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Nah, Tuhan bilang gitu ya. Saya perhadapkan dengan kamu ada kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kamu pilih, mau pilih yang mana? Nah, Tuhan bilang, pilihlah kehidupan kalau bisa ya, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu saya nanya, kalau Bapak Ibu dikasih pilihan, pilih berkat atau kutuk, kira-kira jawabannya pilih apa Bapak Ibu? Semua orang pasti pilih berkat ya, kecuali orangnya kurang normal ya Bapak Ibu ya. Coba deh nanti di mana aja ya ketemu orang ditanyain, kamu pilih berkat apa kutuk? Kalau kurang normal dia jawab kutuk aja gitu ya saudara ya. Tapi kalau orang normal semuanya akan jawab pilih berkat. Siapa yang gak mau berkat? Tapi yang menjadi masalah adalah seringkali kutuk tampil seperti berkat dan berkat dianggap seperti kutuk. Nah ini yang susah. Kalau udah jelas banget yang mana yang berkat, yang mana yang kutuk, milihnya kan gampang ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah masalahnya kita hidup di dunia yang kadang-kadang kutuk itu mendatangi kita menyamar seperti berkat. Kita pikir ini berkat, padahal ini kutuk. Loh contohnya apa Pak? Contoh, Bapak Ibu, kalau ada orang tiba-tiba transfer ke rekening Anda, orang tidak dikenal nih, ya Anda nggak kenal, Anda nggak ada janjian, nggak ada jual beli, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba orang transfer ke rekening Anda 100 juta, menurut Anda itu berkat atau kutuk? Ayo ya, wah ini Tuhan mengirim berkat ini, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada yang transfer 100 juta. Oh saudara zaman sekarang kalau ada uang masuk tidak jelas hati-hati. Ya, saya barusan nih ada orang tertipu Bapak Ibu ya. Ada orang transfer 20 juta. Nggak dikenal dari siapa. 5 menit kemudian ada yang telepon. Pak, saya salah transfer Pak. 20 juta ke rekening Bapak. Tolong dong dibalikin Pak. Nah, dikira kan salah transfer beneran ya.
Dibalikinlah 20 juta, ya udah minta nomor rekeningnya balikin. Begitu 20 jutanya dibalikin, Bapak Ibu besoknya ada yang telepon dari pinjol. Ayo lunasi 20 jutanya, kamu kan pinjem sama saya 20 juta, lunasin. Ih Bapak Ibu, dia nggak ngerasa pinjem, dia nggak pernah daftar mau pinjem, tapi rupanya namanya dia, KTP-nya, informasinya dipakai sama orang untuk pinjol Bapak Ibu. Uangnya masuk 20 juta, nih orang ngaku salah transfer. Jadi keluarnya double Bapak Ibu, 20 juta buat balikin, 20 juta buat bayar pinjol, plus bunganya nanti tambahannya Bapak Ibu. Jadi kalau ada uang transfer kayak gitu, bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Nah itu loh Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang ada orang bilang gini, ih aku dapat berkat, ada proyek nilainya 1 miliar, puji Tuhan, Tuhan memberkati aku. Tapi waktu kita kerjakan proyek itu ternyata proyek harus nipu orang, harus lakukan kejahatan, ya, harus menzolimi hidupnya orang lain, ya. Demi dapat 1 miliar, kita merusak hidup orang lain. Kita bilang itu berkat, padahal itu sebenarnya kutuk. Nah ini susah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kutuk mendatangi kita menyamar seperti seolah-olah kayak berkat. Nah sementara yang berkat beneran kadang-kadang kita anggap kutuk. Contoh, kayak apa Pak contohnya? Nih, ayo kita datang ke gereja yuk hari Minggu. Ngapain jam 7 pagi enak tidur. Bandung kan adem. Apalagi kalau gerimis, aduh ngapain ke gereja. Ya, padahal waktu kita datang ke gereja itu adalah berkat. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menolong kita memberi damai sejahtera, memberikan kita hikmat, memilih yang benar, mana yang salah, diberikan hikmat. Itu berkat, tapi bagi beberapa orang dianggap kutuk. Ngapain saya ke gereja capek-capek, emang di gereja dapat duit? Enggak kan, malah suruh ngasih duit kan, ngapain saya ke gereja? Nah gitu mikirnya saudara. Ya. Nah ini susah, yang berkat, beneran berkat kadang-kadang dianggap kutuk, yang kutuk menyamar jadi berkat. Nah pilihlah yang benar Bapak Ibu, pilihlah kehidupan. Loh tapi gimana milihnya Pak? Lah ini Bapak Ibu, kalau Anda pulang dari sini, saya kasih uang monopoli, sudah tahu uang monopoli? Ya, saya kasih 1 miliar uang monopoli. Saudara kira-kira ngomong sama saya apa? Alah Pak ngapain Pak, dikasih uang kayak gini nggak ada gunanya, nggak bisa dipakai Pak. Uang palsu, bener nggak Bapak Ibu? Ya kan? Pertanyaan saya, kenapa kok Anda bisa tahu kalau itu uang palsu? Kok Anda bisa tahu kalau ini nggak bisa dipakai uangnya? Karena Anda setiap hari sudah biasa pegang dan pakai yang asli. Ya. Karena Anda tahu yang asli, maka kalau dikasih yang palsu, Anda langsung tahu ini palsu. Kenapa orang Kristen nggak bisa bedakan berkat palsu dan berkat asli? Karena memang nggak pernah bersentuhan dengan yang asli. Saudara nggak pernah bersentuhan dengan firman Tuhan, saudara nggak pernah berdoa, saudara nggak pernah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nanti iblis menyamar jadi malaikat, ya Anda nggak bisa bedakan. Tapi kalau Anda sering berdoa, bergaul dengan Tuhan, membaca Alkitab, firman Tuhan melekat dalam hidupmu, nanti ada berkat, ada kutuk menyamar jadi berkat, saudara bisa tahu ini bukan berkat, ini kutuk, saya mesti jauhi. Karena saudara udah tahu yang asli seperti apa. Nah tapi orang Kristen kan sukanya gitu, terima berkatnya tapi nggak mau hidup di dalam Tuhan. Lah itu sama seperti orang pengen berenang tapi nggak mau basah saudara. Pernah lihat orang, aku pengen berenang tapi aku nggak mau basah. Orang gila namanya. Saudara lihat orang kiri kanannya lalu bilang ditepuk pundaknya, jangan kayak gitu ya, 1, 2, 3. Saudara tepuk pundaknya, jangan kayak gitu ya. Loh saudara ketawa, apa ada Pak orang kayak gitu pengen berenang tapi nggak mau basah. Memang mungkin nggak ada yang mau berenang tapi nggak mau basah. Tapi yang minta berkatnya tapi nggak mau Tuhannya banyak. Banyak saudara ya. Cuman mau berkatnya tapi kalau suruh berdoa, ikut Tuhan, ya kebaktian, melayani nggak mau. Tapi dompetnya mau, lah kurang ajar saudara ya. Saudara kalau punya anak, terus anak saudara datang, Pak minta duit. Sini duduk dulu ngobrol sama papa. Aku nggak mau papa, aku mau duitnya papa. Coret nggak dari kartu keluarga saudara? Langsung ini orang kok kurang ajar kan gitu ya saudara ya.
Lah sama Tuhan banyak yang kurang ajar kayak gitu saudara. Saya nggak mau Tuhannya, saya mau berkat Tuhannya. Lah ini dia Bapak Ibu. Nggak pernah bergaul dengan Tuhan, nanti ada kutuk menyamar jadi berkat. Amsyong saudara. Anak muda banyak yang ketipu. Di sini ada yang muda nggak ya? Coba dilihat ya. Saya kayaknya yang paling muda di sini ya. Enggak ya. Ada nih yang muda-muda nih, ya. Anak muda. Ya. Wih, yang pria gitu ya. Wah, ada wanita cantik gitu kan. Menawan gitu kan. Lalu deket sama kita. Wah, kita bilang ini berkat dari Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan mengirimkan pasangan hidup yang cantik seperti seorang model. Wah, kita pikir berkat. Padahal dia tiap hari ngajak bikin dosa. Ya kan? Diajak ke gereja nggak mau. Berdoa malah dienyein. Ngapain kamu berdoa? Ya kan aku yang traktir kamu doanya sama saya dong kok sama Tuhan. Wah ya, saudara. Ya, yang wanita-wanita dideketin pria kayak drama Korea itu ya. Ya, sarangi. Asik ya, ya kan? Dipikir dapat berkat, waduh Tuhan kirim aku seorang pria yang ganteng, maco, kaya lagi duitnya banyak. Udah gitu dia anak tunggal, ya orang tuanya, wah kayanya luar biasa. Puji Tuhan. Tapi ngajak lakuin dosa terus, ke gereja nggak mau, doa nggak mau. Itu bukan berkat, itu kutuk. Memang kutuknya bentuknya ganteng, tapi ya tetap kutuk namanya. Saudaraku, ya. Lah ini loh. Kelihatannya ayat ini sederhana ya, pilihlah berkat atau kutuk. Wah gampang pilih berkat lah. Masalahnya banyak kutuk menyamar jadi berkat lah itu. Pilihlah kehidupan atau kematian. Kadang-kadang kematian menyamar jadi kehidupan. Waktu kita pilih mati kita gawat. Mati imannya, mati nuraninya, mati moralnya, mati kebaikannya. Rusak hidupnya saudara. Nah itu, makanya ya kita lihat, boleh dimunculkan. Ya, kamu bebas memilih. Semua orang tuh bisa milih, bebas mau milih, ya kan? Tapi kamu tidak bebas dari akibat pilihanmu, dari konsekuensi pilihanmu. Kalau sudah milih, satu paket dengan semua akibatnya. Ya. Nah, yang harus dipikirin tuh akibatnya apa kalau aku milih ini. Pulang dari sini mau sarapan apa bebas, ya kan? Mau makan bubur, mau makan babi panggang, mau makan pedes, mau makan apa, bebas. Tapi ingat, kolesterolnya ikut. Ya. Akibat makan itu ikut. Ya habis ini langsung pulang-pulang makan sehat semua ini ya. Gara-gara khotbah ini ya, waduh. Ya. Nah ini saudara, banyak orang nggak nyadar menikmati makannya, tapi dia nggak sadar akibat dari makan itu apa. Nah itu loh. Boleh langsung dimunculkan yang poin kedua ya, tim media ya, yang take away 2 langsung slide-nya ya. Ini kan take away 1. Nah take away 2, ini penting saudara. Dasarmu memilih itu menentukan kualitas pilihanmu itu benar apa enggak. Alasan kamu kenapa aku pilih ini, itu menentukan pilihanmu itu benar apa enggak. Nah kita baca ayatnya, boleh dimunculkan. Ini ayat bagus banget, ini contoh kasus bagus banget. Saudara pernah dengar cerita Abraham dan Lot? Ya, mereka jadi Abraham dan Lot itu kan saudaraan. Mereka pergi bersama-sama, merantau bersama-sama, masuk ke tanah asing bersama-sama, membangun hidupnya dari nol bersama-sama. Nah begitu besar, berhasil, kalau zaman dulu tuh kesuksesannya diukurnya dari jumlah ternak. Gitu ya. Makin banyak ternaknya berarti kehidupan finansial dan kehidupan fisiknya sukses gitu ya. Nah kalau sekarang kan ternaknya lain ya, ternak emas, ternak rumah, properti ya, asal jangan ternak selingkuhan ya. Selingkuhan kok diternak ya. Nah, kalau zaman dulu ternak beneran, kambing, domba, gitu-gitu ya. Nah, udah banyak. Akhirnya berantem, gembalanya Abraham sama gembalanya Lot berantem. Ya. Tapi tolong kalau di gereja nggak usah kayak gitu. Ya, bilang sama kiri kanannya, jangan berantem lah di gereja. 1, 2, 3 ya. Nggak usah berantem. Semua domba milik Tuhan. Kalau ada yang bilang, ini milik saya, wah itu ngaco itu. Ya, saya yang bangun dari dulu. Wah kalau nggak ada Tuhan emang bisa. Nah saudara,
Ini terjadi sama Abraham dan Lot, berantem gembalanya, deng. Lalu Abraham bilang sama Lot begini, udahlah Lot, dari kita ini kan saudara, daripada ribut berantem, udah gini, kamu lihatlah ini tanah, wah luas. Kamu mau pilih kemana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri deh. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Udah, kamu pilih duluan. Abraham baik ya saudara ya. Wah, kamu pilih duluan. Nah ini ceritanya, kita baca ya ayatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan yang bagian warna biru, apa Bapak Ibu Saudara? Banyak airnya. Nah kan ini kan soal menggembalakan. Kalau nggak ada air ya mati semualah ternaknya, kan gitu ya. Jadi Lot lihat, wih daerah sana banyak air, daerah sana kering. Wah aku pilih yang banyak air lah supaya kambing dombaku gampang minum airnya. Nah, gitu kan ya, itu dasarnya Lot memilih. Nah, kita baca ya. Banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ternyata daerah yang banyak airnya itu daerah Sodom dan Gomora, saudara. Ya. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Bagian warna terakhir yang warna biru kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi Lot nggak lihat itu. Lot nggak masuk dalam pertimbangan. Nggak apa-apa, orang jahat juga nggak apa-apa. Yang penting banyak airnya. Nah, dia memilih yang salah. Yang dipilih berdasarkan cuman kelihatan baik. Tapi dia nggak mempertimbangkan apakah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Wah ini jemaatnya banyak, aku pilih yang jemaatnya banyak aja. Nah, gitu. Wah ini bisnis duitnya banyak, aku pilih yang duitnya banyak aja. Wah ini cantik, wah ini ganteng, wah aku pilih yang cantik dan ganteng. Tapi enggak bertanya pada Tuhan, Tuhan berkenan apa enggak. Cantik dan ganteng tapi ternyata jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jangan dipilih saudara. Wah ini proyek banyak banget nih, bisnis ini duitnya banyak. Tapi membuat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jangan dipilih saudara. Pilihlah yang benar. Abraham pilih yang benar. Walaupun tanahnya kering, tapi Tuhan bisa memunculkan mata air dari tanah kering. Saudara gini loh, kalau engkau memilih Tuhan, engkau memilih di mana Tuhan berada, sekalipun jalannya sulit, dalam lembah kekelaman, engkau tidak takut bahaya. Sebab Tuhan menyertai engkau. Tapi kalau engkau memilih tempat di mana Tuhan tidak ada, engkau kehilangan segalanya. Loh kalau saudara nggak dapat Tuhan, saudara mau dapat apa? Dapat duit lah Pak. Dapat duit bisa dipakainya berapa lama? 70, 80, 90, 100 tahun. Setelah itu apa? Nggak punya Tuhan. Amsyong saudara. Pilihlah di tempat di mana ada Tuhan di situ. Sekalipun kelihatannya sulit jalannya. Jangan pilih jalan yang mudah, pilihlah jalan yang benar saudara. Jalan yang benar kadang-kadang tidak mudah, tapi kita tahu Tuhan ada di situ, dia pasti menguatkan kita. Jalan yang tidak ada Tuhan kadang-kadang terlihat mudah dan enak, tapi tanpa Tuhan hidupmu berakhir pada kebinasaan. Saudara, makanya hari ini kita pulang dari kebaktian ini kita merenung, selama ini kita milih berdasarkan apa sih? Terakhir, takeaway ketiga, boleh dimunculkan bagian ketiga. Pilihlah yang Tuhan itu berkenan. Lebih dari apa yang kamu inginkan. Kadang-kadang yang kita inginkan itu belum tentu Tuhan menginginkan, saudara. Kita kan keinginan banyak ya, Bapak Ibu ya. Manusia itu yang paling nggak bisa habis itu apa? Bukan nyawanya, nyawanya bisa habis. Yang paling nggak bisa habis itu apa? Keinginan. Udah punya ini masih kurang, pengen lagi. Udah dapat masih kurang, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Makanya udah punya istri, pengen istri lagi. Ya, kan gitu ya saudara ya. Istri udah punya 3, pengennya 30. Wah, kan gitu ya. Makanya cari-cari ayat. Ini katanya di Alkitab boleh loh Pak poligami ya. Daud, Abraham, ya Salomo apalagi ya. Ya saya kayak mereka lah Pak kurang lebih. Alah. Pengennya banyak ya. Udah punya panci wajan warna merah, pengennya warna biru.
Merah biru udah punya, pengennya warna hijau. Lama-lama buka toko panci, saudara. Ya. Rumah udah bagus, pengen lagi tambahin ini, pengen nggak ada habisnya. Pertanyaannya yang kamu inginkan itu Tuhan inginkan juga enggak? Kalau Tuhan enggak inginkan itu, kita mengejar apa yang kita inginkan, Anda nanti keluar dari jalur. Ya, saudara ini kan hari Minggu, di Bandung banyak yang suka lari-lari gitu ya. Saudara tadi perjalanan ke sini lihat enggak yang lari-lari ya? Nah, saudara pernah enggak ikut acara kayak gituan lari terus tersesat? Ya, gara-gara saudara lihat, wih ada yang jualan siomay kayaknya enak, saudara belok. Saudara belok makan sebentar, habis itu, loh kok udah pada hilang ya? Lah ini kemana ya jalannya? Saudara tersesat, gara-gara apa? Belok sesuai keinginan sendiri, enggak ikut jalur yang benar. Ya itu orang Kristen banyak yang tersesat. Makanya tolong maulah digembalakan, supaya enggak jadi domba yang tersesat. Saudara, gara-gara apa? Keinginan kita itu bisa membuat kita belok dari jalan Tuhan loh saudara. Awalnya benar ya ikut Tuhan ya. Terus dunia mah pinter, dunia itu, nih loh saudara, iblis itu kalau membuat kita jauh dari Tuhan, caranya enggak muncul di lorong gelap, gitu enggak saudara. Itu film horor. Ya saudara pikir, waduh nanti iblis muncul, wah takut gitu ya, itu mah anak-anak saudara. Cara iblis menjauhkan kita dari Tuhan, itu pakai apa? Keinginan dunia. Keinginan dunia. Ya. Lihat media sosial, ya lihat foto-foto teman, idih dia jalan-jalan ke Jepang, idih dia jalan-jalan ke Eropa, idih dia jalan-jalan ke Antartika, dia ke luar angkasa, udah kemana-mana. Masa kita kok ke gereja terus ya? Sayang, masa kita hari Minggu pagi sampai sore pelayanan terus? Mau ya ke Jepang kayak sekali-kali, wah. Saudara ya, bukan nggak boleh loh ke Jepang, boleh saya juga pergi ke Jepang kalau ada dananya gitu ya. Tapi jangan sampai hal-hal dunia kita kejar lebih daripada mengejar Tuhan. Ya, saudara kalau lihat anak muda zaman sekarang ya, pergi lihat konser tuh bisa sampai ke Singapura, ke Australia, ke Korea Selatan, dibela-belain. Tapi gereja ya hujan gerimis saja, nggak apa-apa minggu depan masih ada gerejanya. Kan gerejanya masih di situ, nggak pindah kan gerejanya ya. Kalau konser ini cuma setahun sekali Pak ya. Makanya saya bela-belain, gini loh saudara, memang gerejanya masih di sini terus, nggak pindah gerejanya. Tapi kita nggak tahu Tuhan itu datangnya kedua kali kapan. Saudara bilang minggu depan, nanti hari Rabu Tuhan Yesus datang. Saudara nangkep maksud saya nggak? Kita ini mesti berjaga-jaga terus, pilih jalan Tuhan, apa yang Tuhan berkenan. Ini memang tugas kita orang Kristen tiap hari itu gitu. Apakah Tuhan berkenan enggak ya? Apakah Tuhan berkenan? Memelihara iman kita terus sampai nanti Yesus datang kedua kali atau menjemput kita duluan. Itu tugas kita. Nah iblis tugasnya apa? Ngiming-ngimingin. Pakai keinginan-keinginan. Kita belok beli siomay, rombongannya udah hilang. Kita tersesat. Nah itu dia saudara, pilihlah yang Tuhan berkenan. Makanya saya tutup dengan ayat terakhir, slide terakhir, boleh dimunculkan ya. Ayat terakhir, Bapak Ibu, apa ayat favorit orang Kristen? Ayat terakhir. Nah ya karena habis itu udah gak baca ayat lagi. Kalau saya yang khotbah tuh santai Bapak Ibu, Saudara jangan tegang pergi ke gereja kok kayak mau ditagih hutang ya. Santai ya, Roma 12 ayat 2. Mana pemain keyboard, mana? Tunjukkan pesonamu. Ya kayak take me out aja ya. Kalau pengkhotbah sudah mengundang pemain keyboard, saudara artinya khotbah sudah selesai. Roma 12 ayat 2, karena ini ayat terakhir kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Tepuk orang di kiri kanannya bilang baca bersama, 1, 2, 3, baca bersama. Ya, sekaligus yang tidur tolong dibangunin. Nanti kalau enggak ikut kebaktian kedua dia nanti ya. Roma 12 ayat 2 kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara jangan kayak orang dunia milihnya.
Milihnya selalu berdasar keinginan sendiri, apa yang kelihatannya menguntungkan, enak, nggak peduli Tuhan mau enggak. Jangan kayak orang dunia, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita pindah warga kerajaannya dari kerajaan dunia, pindah kepada kerajaan surga. Ya, pemerintahan kita udah ganti, yaitu pemerintahan Tuhan Allah semesta. Jadi kita akan ikut keinginan Tuhan dong, karena Dia adalah Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu kalau mau ada proyek, mau ada kerjaan, mau ada jodoh kelihatannya mendekati, atau mau ada apapun, selalu berdoa. Tuhan, apakah ini sesuai kehendak-Mu enggak? Apakah ini membuat aku makin dekat dengan Tuhan enggak? Apakah ini menjauhkan aku dari Tuhan enggak? Apakah ini berkenan? Nah itu penting saudara, bagi Tuhan. Kalau tidak, sekalipun menggiurkan kelihatannya, tapi aku berdiri di jalan Tuhan. Nanti orang dunia akan bilang ini, bodoh, ya bego kamu, memang orang Kristen ini bego semua, gitu saudara. Ya, ngapain kamu nggak mau ambil, oh ini mah menguntungkan. Saudara, saya cerita dikit, loh Pak tadi katanya udah terakhir, kan ayatnya yang terakhir. Khotbahnya kan belum, ya jangan buru-buru lah, saya masih ada waktu 9 menit di sini, ya tenang aja ya. Saudara saya on time, pulang pasti on time ya. Saudara saya kerjaannya kan training, seminar, yang ngasih seminar di perusahaan-perusahaan. Satu kali saudara, ada satu perusahaan nggak mau pakai kontrak, terus nggak mau ada angka bayaran yang jelas, pokoknya cuma gampang lah Pak. Nah begitu selesai Bapak Ibu Saudara, terus dia minta kwitansi kosong. Ya, udah Pak, daripada ribet saya aja yang isi sendiri. Wah saya udah ngerti maksudnya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kita kekeh, nggak mau. Nah gara-gara itu Bapak Ibu kami nggak diundang lagi. Karena nggak bisa diajak kong kali kong. Nah saya punya teman saya kerjaannya sama kayak saya. Boleh nada Korea dimainkan gitu ya. Ya. Block chord aja ya, block chord nada worship ya. Nah saya punya teman kerjaannya sama kayak saya, ngasih seminar-seminar. Terus dia cerita sama saya, Iwan, nih kalau jenis-jenis perusahaan yang model kayak gitu, kamu tutup mata aja. Tutup mata nggak bisa lihat dong Pak. Bukan gitu maksudnya ya. Maksudnya udahlah kamu nggak usah ribet, nggak usah pusing. Nanti kalau kamu mau, wah kamu dikelilingin. Kamu dari sini nanti dapat perusahaan ini, itu setahun penuh. Ya kayak saya ini enak, udah nggak usah pusing cari proyek lagi. Setahun keliling, dikelilingin, deng, enak. Ih saudara, tergiur ya. Nggak usah capek-capek cari proyek ya, cukup ikut permainannya ya. Setahun penuh, saya nggak usah pusing, nggak kurus begini saudara. Ya. Tapi saya berdoa sama istri saya, kami berdoa, kami tahu ini tidak benar. Ya kelihatannya sepele, alah Pak cuman kayak gitu doang, udahlah tutup mata. Nanti minta ampun sama Tuhan, Tuhan kan maha pengampun. Darahnya, ya mampu menebus sampai selama-lamanya. Oh enggak Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama istri saya, kita enggak terima yang kayak gini ya. Oke, kita enggak terima. Saudara, akibatnya apa? Ya kami harus bersusah payah, cari proyek yang lain. Ya enggak segampang itu. Tapi ya sampai hari ini Tuhan pelihara baik-baik aja. Ya, enggak berkekurangan juga, enggak keleleran juga. Ya kurus memang dari dulu kurus saudara. Ya sebelum peristiwa itu pun juga udah kurus. Ya, tapi Tuhan pelihara baik-baik. Memang kelihatannya lebih susah, tapi Tuhan itu setia dan adil. Orang yang berjalan bersama dengan Dia tidak ditinggalkan. Karena saudara sudah tepuk tangan, selesai khotbah saya. Mari kita menyanyi satu lagu yang kemarin ya di doa ya, sekali Yesus selamanya Yesus. Tahu saudara lagunya? Sekali Yesus, tahu ya? Tapi kita nyanyikan dari awal ya. Bapak Ibu Saudara, waktu nyanyi baca liriknya dengan baik, pahami artinya, nyanyi dengan pengertian saudara ya. Kita akan ikut Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus. Tidak mau pilih yang lain. Haleluya. Dari awal, maaf ya. Janjian dulu ya. Dari awal ya, dalam gitu ya. Oke. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
Tetap kita pilihnya Yesus. Tetap Yesus Yang mempesona hatiku. Sebab dia beri damai. beri damai dan kesempatan baru Dalam setiap musim kehidupan. dalam setiap kehidupan. Waktu kita kuat maupun lemah. Waktu ku kuat maupun lemah, Tetap kita pilih Yesus. tetap Yesus Amin. yang mempesona hatiku. Oh, dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya. Jangan lepaskan Bapak Ibu Saudara. Tetap kita berpegang kepada Dia. Pilih Tuhan saudaraku. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi angkat imanmu. Sekali Yesus. Oh, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena Dia mengasihi kita. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekalipun sulit Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang rasanya berat untuk kita meninggalkan pilihan atas dunia. Begitu menggiurkan, begitu menguntungkan. Tapi kita tahu mana yang benar. Kadang-kadang berat. Tapi saudara tetaplah pilih Yesus. Tuhan setia. Dia tidak meninggalkan kita yang berpegang kepada Dia. Dia tidak pernah berhutang kepada kita. Waktu kita memilih kebenaran walaupun harus menderita dan sulit, tapi kita tahu ini jalan Tuhan. Saudara, engkau tidak akan ditinggalkan, engkau akan dihibur, engkau akan dikuatkan. Dan pada akhirnya Tuhan akan membawa engkau kepada kemuliaan yang tak tergantikan oleh apapun. Jangan lemah hatimu, jangan hilang imanmu, tetap pilih yang benar. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara sudah sempat memilih jalan yang salah. Melakukan hal-hal yang saudara tahu ini melanggar firman Tuhan. Saya beri waktu, bolehkah engkau berdoa kepada Tuhan? Minta ampun, bertobat hari ini. Kembali ke jalan yang Tuhan inginkan. Tuhan, ampuni kami kalau kami sempat memilih hal-hal yang mungkin melawan Tuhan, tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi kami bertobat pagi hari ini Tuhan. Pulihkan keadaan kami. Kembalikan kami kepada hati-Mu lagi Tuhan. Bantu, tolong kami, beri kasih karunia untuk kami bisa kembali berjalan memilih yang benar. Sudah pulang dari tempat ini, putuskan untuk mengakhiri dan berhenti terhadap semua dosa dan hal-hal yang tidak baik. Sudah putuskan, pilihlah kehidupan. Di hadapanmu dibentangkan kehidupan dan kematian, tapi pilihlah kehidupan hari ini, saudara. Tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa. Ambil Tuhan Yesus buat hatimu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu, setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini yang memilih Yesus. Kasih karunia memampukan, pertolongan Tuhan memampukan, damai sejahtera penghiburan menguatkan, sukacita dari surga memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan.
Kami mengucap syukur. Kami serahkan anak-anak Tuhan di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ada beberapa buku yang saya bawa, Bapak Ibu Saudara. Di luar sana nanti saudara bisa lihat, tapi saya merekomendasi satu judulnya Mental Strong, saudara. Ya, saudara nanti tanya Mental Strong yang mana bukunya, karena itu menulis bagaimana kita membangun kekuatan mental di dalam diri kita menghadapi masa sulit tidak mudah goyah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji tema